Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau datang sebagai manusia, Engkau adalah Allah dan rela merendahkan dirimu. Dan ketika kami mengenal Engkau, menyambut Engkau sebagai juru selamat kami, sungguh mengubahkan kehidupan kami. Kami bersyukur atas apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Dan biarkan kami terus membawa penyembahan kami melalui hidup kami setiap hari. Biarlah kemuliaan bagi nama-Mu yang telah terhinakan karena kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Kami semua yang mendengarkan di bawah urapan kuasa Roh Kudus, sehingga kami boleh diberkati dan semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Kami sambut firman Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, jemaat Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh tiba di penghujung akhir di bulan Desember. Bulan Desember ini umumnya merupakan momen perayaan Natal bagi kita sebagai orang Kristen. Sekalipun ada kalangan tertentu yang tidak merayakan, walaupun orang Kristen tidak merayakan tanggal 25 atau di bulan Desember sebagai perayaan Natal. Bagi kita sebagai orang Kristen, Natal merupakan perayaan mengenai peristiwa kelahiran Kristus sebagai manusia bayi. Jadi pada kesempatan ini saya memberi kita tema untuk kita belajar firman Tuhan bersama-sama, yaitu memaknai kelahiran Kristus atau arti kelahiran Kristus bagi saya, bagi kita. Kita akan membuka satu ayat saja dan saya yakin mungkin semuanya sudah menghafal ayat ini. Namun ada baiknya saya bacakan. Yohanes pasal 3 ayat 16. Yohanes pasal 3 ayat 16, demikian bunyi firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tema kita saya berikan di sini, arti kelahiran Kristus bagi saya, atau arti kelahiran Kristus bagi kita sebagai orang yang percaya. Bapak Ibu, ayat ini adalah bagian dari percakapan Yesus kepada Nikodemus. Nikodemus adalah seorang Farisi dan dia disebut sebagai seorang pemimpin Yahudi dalam pasal ini. Ayat satunya, pasal 3. Ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin Yahudi. Farisi adalah salah satu golongan partai agama Yahudi. Saya pernah berbicara tentang beberapa golongan partai dalam agama Yahudi. Dan golongan ini adalah golongan ahli Taurat. Meski kadang dibedakan dari ahli-ahli Taurat yang pada umumnya. Sering juga disebut sebagai golongan pembuat hadis, pembuat riwayat dari hukum Taurat Musa. Dan golongan Farisi ini berbeda dengan Saduki, bahkan bertentangan dengan Saduki. Golongan Farisi ini percaya akan kebangkitan, percaya adanya malaikat, roh, dan penghukuman akhir. Dan dalam bidang politik sangat terkenal ekstremis. Ini golongan orang Farisi.
Dan Nikodemus ini adalah seorang Farisi dan dia disebut sebagai pemimpin Yahudi, berarti orang yang terkemuka dari bangsa Yahudi. Rupanya Nikodemus terpesona dengan tanda-tanda heran yang diperbuat Yesus, keajaiban, mujizat yang dilakukan Yesus. Meski demikian, Nikodemus ini agaknya juga begitu skeptis karena ia seorang pemikir yang cukup rasional. Perhatikan kata-kata Nikodemus ketika ia memulai percakapannya dengan Yesus. Ia berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah." Dia beri alasan rasionalnya, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Nikodemus ini berbeda dengan kebanyakan orang pada masa pelayanan Yesus yang begitu mudah saja percaya kepada Yesus. Bila kita lihat pasal sebelumnya, pasal kedua, saat permulaan pelayanan Yesus, banyak orang yang percaya kepada Yesus. Pasal 2 ayat 23. Tapi ada yang aneh, sekalipun banyak orang yang percaya kepada Yesus, di dalam pasal 2 ayat 24 dikatakan, Yesus malah tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Banyak orang percaya kepada Yesus, tapi Yesus sendiri tidak mempercayakan diri kepada mereka, tidak percaya kepada mereka. Jangan sampai kita menjadi bagian orang seperti ini. Kita merasa percaya Yesus, tapi apakah Yesus percaya kepada kita? Jangan sampai kita seperti kebanyakan orang pada pasal 2 ayat 24 itu. Kita merasa percaya kepada Yesus, tapi ternyata mungkin iman kita masih dangkal, alias iman kita tidak berdasar pada kebenaran. Hati kita sebenarnya masih rapuh dan mudah digoyahkan karena bukan iman yang sejati atau iman yang hidup, yang hanya bertumbuh sesaat. Tapi ketika goncangan, ketika persoalan, ketika tantangan ada, kita mulai meragukan, kita mulai meninggalkan Yesus atau menyangkal Yesus. Dalam ayat 25 pasal 2, di sini menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah sejati. Ia tahu apa yang ada dalam hati manusia, sehingga ia tidak mempercayakan diri kepada mereka, sekalipun mereka begitu mudah percaya kepada Yesus, karena ia telah melakukan tanda-tanda yang heran. Perhatikan ayat 25, dan karena tidak perlu seorang pun bersaksi kepada Yesus tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada dalam hati manusia. Jadi itu alasannya kenapa dia tidak mempercayakan diri kepada kebanyakan orang yang percaya kepada Yesus. Karena ia tahu kedalaman hati mereka, ia menilai hati mereka. Dan di dalam percakapan Nikodemus dengan Yesus ini, Yesus menegaskan satu hal yang begitu penting, yaitu tentang karya Allah Tritunggal dalam misi penyelamatan. Dan dapat kita simpulkan bahwa seluruh pengalaman Kristen akan Allah merupakan pemberian diri dari Allah Tritunggal kepada kita melalui tindakan sejarah keselamatan, di mana Dia memilih kita, Ia merahmati kita, Ia memanggil, Ia menebus, dan menyelesaikannya sampai pada akhirnya. Ia memulai percakapannya dengan berbicara tentang Roh Kudus. Ia berkata kepada
Nikodemus bahwa tanpa transformasi rohani, tanpa dilahirkan kembali, tidak mungkin ada yang bisa masuk dalam kerajaan Allah. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Bahwa manusia tidak mampu memahami, tidak dapat menanggapi kebenaran-kebenaran dari Allah secara rohani, dan tidak dapat masuk dalam wilayah kerajaan Allah itu bila ia tidak dilahirbarukan oleh Roh Kudus. Mengapa demikian? Karena karena sifat kemanusiaan kita yang berdosa memang tidak mampu menanggapi kebenaran-kebenaran Allah. Tidak mampu memahami kebenaran-kebenaran Allah. Hanya ketika kita dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, kita dapat memahami kebenaran dan kita dapat menyukai hal-hal rohani. Karena kebebasan kita ketika kita masih di dalam dosa, terkurung dalam kemampuan kita yang hanya mampu berdosa dan tidak mampu untuk tidak berdosa. Itu keadaan kita sebelum di dalam Kristus. Hanya mampu berdosa dan tidak mampu untuk tidak berdosa. Itu keadaan orang yang tidak percaya kepada Kristus. Tapi ketika kita dilahirkan kembali di dalam keluarga kerajaan Allah, kita mulai menyukai, kita mulai mampu memahami, kita mulai mengerjakan kehendak Allah. Sekalipun demikian juga kita masih memiliki kemampuan untuk berbuat dosa. Dan di sini letak pilihan kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Apakah kita mau mengerjakan apa yang Tuhan mau, Allah kehendaki bagi kita, atau melanggar kemauan Tuhan bagi kita. Kita memiliki kemampuan untuk taat kepada Tuhan, sekaligus kita memiliki kemampuan untuk tidak taat kepada Tuhan. Tapi sebelum percaya kepada Yesus, kemampuan untuk melakukan apa yang Tuhan mau berdasarkan ukuran Tuhan tidak ada pada kita. Yang ada hanya mampu untuk berdosa, tidak mampu untuk tidak berbuat dosa. Bila kita merasa percaya kepada Yesus, ini adalah pekerjaan Allah. Dan karena itu kita perlu merenungkan dua hal ini. Yang pertama, ingatlah selalu bahwa bukan karena hebat kita, bukan karena keunggulan kita, bukan karena kita lebih menarik rohaninya dari orang lain, kesalehan kita yang tampak dari luar dari orang lain, sehingga kita telah percaya kepada Kristus dan masuk dalam wilayah kerajaan Allah. Yesus berkata, jika seorang tidak dilahirkan kembali oleh Roh, tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Ini adalah pekerjaan Allah, Roh Kudus. Sehingga kita saat ini juga di bulan Desember ini merayakan akan kelahiran Kristus. Kita percaya kepada Dia, itu pekerjaan Roh Kudus dalam hati kita. Dan yang kedua, bila kita merasa percaya kepada Yesus, coba renungkan juga hal ini. Dalam hal apa dan mengapa saya perlu percaya kepada Yesus? Jangan sampai seperti kebanyakan orang tadi yang karena melihat tanda-tanda heran, mereka begitu mudah percaya kepada Yesus. Tapi Yesus sendiri tidak mempercayakan diri kepada mereka. Karena Ia tahu kedalaman hati manusia dan tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukan kepadanya tentang apa yang dalam hati manusia. Sebagai orang yang percaya, kita percaya dan kita menyambut kelahiran Kristus. Apa artinya bagi kita? Bagaimana kita memaknainya? Kelahiran Kristus yang pertama adalah kado Tuhan buat kita yang berdosa. Ya, ini adalah kado Tuhan buat kita yang berdosa. Bukan bagi kita yang saleh. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga
Ia mengaruniakan anaknya. Dia mengaruniakan anaknya. Ini adalah kado Tuhan yang tunggal bagi kita. Kelahiran Kristus adalah pemberian terbesar Allah bagi manusia, di mana anak yang dikasihinya Ia berikan bagi kita. Pemberian yang besar itu berasal dari kebesaran hati Allah kepada kita, manusia yang berdosa. Tidak hanya pemberian itu begitu besar, lebih besar dari segala kebutuhan kita yang lainnya, tapi yang memberikan kepada kita adalah Allah yang berbesar hati. Jadi di dalam dunia ini, siapapun kita, seringkali atau kadang saja, atau bagaimanapun situasi perasaan kita, penerimaan orang kepada kita, tanggapan orang kepada kita, bagaimana orang menghargai kita, memberi sesuatu kepada kita, itu tidak begitu penting. Kita selalu dapat mengingat bahwa ada hadiah yang lebih besar yang telah Tuhan berikan bagi saya, sehingga kita perlu terpuruk dengan kehidupan kita, yaitu Kristus, anaknya yang tunggal. Ia bahkan tidak sekedar itu, tapi Ia memberikan dirinya sendiri kepada kita. Allah memberikan dirinya sendiri kepada kita, yaitu firman Allah. Dan firman itu disebut adalah Allah sendiri. Ia berikan kepada kita yang berdosa. Ketika kita masih berdosa, Ia telah beranugerah kepada kita. Saat kita pun belum percaya kepada Kristus, Ia telah beranugerah kepada kita. Sekalipun kemudian berkat-berkat rohani itu baru diterapkan saat kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Saat itu mulailah kita menikmati berkat-berkat rohani yang dari surga, yang disediakan Allah bagi kita. Kelahiran Kristus adalah kado Tuhan buat kita yang berdosa. Orang berdosa, itu yang berarti bahwa orang yang memberontak kepada Allah, melawan Allah, memusuhi Allah di dalam hatinya. Mungkin kita berkata, saya tidak pernah memusuhi Allah, saya tidak pernah membencinya. Tapi bukan begitu. Tidak harus kita akui. Kita akui atau tidak apakah kita membenci dia atau memusuhi dia. Ketika kita sedang hidup tidak sesuai dengan perintah Allah, dengan standar kehendak Tuhan, itu sama dengan memusuhinya di dalam hati kita. Ketika kita lebih mencintai dunia dan bersahabat dengan dunia, lebih mengutamakan apa yang memuaskan hasrat kita dan menyangkali firman-Nya, sama dengan kita memusuhi dia. Dan pada dasarnya, selain dari kehidupan pribadi kita yang membuahkan kehidupan dosa, kita juga sesungguhnya berstatus orang berdosa. Dan pada akhirnya di mana sifat alami kita menghasilkan perbuatan-perbuatan cela. Masalah terbesar manusia adalah dosa. Hukumannya adalah kematian kekal. Dan Allah mau menyelesaikan hal itu. Hukuman kita semestinya adalah binasa. Kata ini tidak menunjuk kepada kematian jasmani semata, tetapi kepada hukuman kekal yang begitu mengerikan. Kelahiran Kristus adalah rencana agung penyelamatan Allah. Inisiatif Allah yang mau menyelamatkan kita orang berdosa. Bapa mengaruniakan anaknya untuk kita. Tidak hanya pemberian itu begitu besar, tapi berasal juga dari hati yang begitu besar.
Melalui kelahiran Kristus sebagai manusia, Allah menyediakan tubuh bagi Kristus sebagai korban penghapus dosa. Itu sebabnya dalam Ibrani pasal 10 ayat 5 dikatakan, karena itu ketika Ia, yaitu Kristus, masuk ke dunia, Ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Saya pernah membicarakan tentang pribadi Kristus, dan saya tidak akan membicarakan mengenai hal ini dalam sekarang, karena begitu panjang nanti. Allah memberi yang terbaik yang Ia miliki bagi kita, yaitu anak tunggal yang Ia kasihi. Setelah kita percaya kepada Kristus, apa yang sudah kita berikan bagi Allah? Keselamatan yang Allah sediakan melalui korban Kristus bersumber dari hati Allah sendiri yang penuh kasih. Ini bukan sesuatu yang dilakukan secara terpaksa oleh Allah bagi kita. Ia memberinya karena begitu besar kasih-Nya kepada kita. Dan Ia memberikan kita kehidupan yang kekal oleh dan melalui pekerjaan Roh Kudus. Iman percaya kita adalah hasil pekerjaan Roh Kudus yang memberikan kita kehidupan secara rohani sehingga kita dapat masuk dalam wilayah kerajaan Allah. Saat ini sekalipun belum secara faktual kita berada dalam wilayah kerajaan Allah. Kita adalah anak-anak kerajaan. Yesus adalah raja kita. Dan kita harus selalu berupaya melakukan hukum-hukum Tuhan yang ada di dalam hati kita. Ia memberikan kita kehidupan yang kekal. Hidup kekal bukan saja berbicara tentang keabadian. Kalau hanya sekedar keabadian, yang masuk neraka juga abadi. Tetapi kepada kualitas kehidupan, suatu jenis kehidupan yang ilahi, di mana kita dibebaskan dari kuasa dosa dan iblis, serta meniadakan yang duniawi di dalam diri kita, yang tadinya kita tidak mampu bila tidak berdosa, kita sudah mampu untuk melakukan firman Tuhan. Supaya kita dapat mengenal Allah, kita diberi kehidupan kekal. Berbicara tentang kualitas kehidupan kita, bagaimana kita menanggalkan manusia lama. Manusia lama itu maksudnya manusia yang tidak mengenal Kristus, yang tidak mengenal kebenaran, yang tidak menyukai hal-hal rohani. Manusia yang terkurung dalam sifat keberdosaan dan terus-menerus berbuat dosa. Ini yang membedakan orang percaya dengan orang yang tidak percaya. Orang yang tidak percaya atau belum lahir baru terus-menerus berbuat dosa. Sekalipun orang percaya, tidak berarti bahwa tidak akan pernah jatuh dalam dosa. Tapi dia tidak melakukan terus-menerus dosa yang sama. Hidup kekal yang Tuhan anugerahkan bagi setiap orang yang percaya adalah pilihan Allah bagi kita yang percaya kepada Dia saat ini. Kita yang percaya adalah objek kasih Allah. Pemberiannya jelas, sehingga ketika kita menerima Kristus, pemberian itu tidak bergantung kepada kita, sehingga seolah-olah akan hilang. Ia akan terus memimpin kita hingga sampai pada akhirnya. Sehingga kita akan bertekun di dalam Kristus, karena ada Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kita. Pilihan Allah membuat pilihan kita sebagai manusia menjadi berarti. Mengapa? Karena keselamatan dari Allah tidak bergantung pada upaya kita, melainkan pada pekerjaan dan kemurahan hati Allah kepada orang-orang yang dipilihnya. Filipi pasal 2 ayat 12, 13. Roma pasal 8 ayat 28 sampai 30.
kelahiran Kristus adalah kado Tuhan buat kita manusia berdosa. Allah telah memberikan yang terbaik. Pemberiannya berasal dari hati yang setelah kita percaya kepada Kristus, apa yang sudah kita berikan kepada Dia sebagai respon kita setelah mengenal bahwa oh begitu besar kasih Allah, anak yang Ia kasihi, Ia berikan bagi saya. Yang kedua, ini adalah kado, dan yang kedua adalah kelahiran Kristus merupakan teladan kerendahan hati bagi kita orang percaya. Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal, tentu dengan cara mengutusnya ke dunia. Ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi, dan melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Jadi Kristus yang adalah anak Allah dari sorga turun ke dunia. Dalam ayat 13 sebelumnya, Yesus sendiri yang berkata, saya turun dari sorga. Anak manusia turun dari sorga. Yesus menyebut dirinya di sana sebagai anak manusia. Istilah anak manusia ini sebenarnya digunakan oleh Kristus sebagai rujukan langsung atau alusi dari nubuatan perjanjian lama tentang seorang Mesias yang adalah sosok ilahi yang mengenakan rupa manusia. Dan sesosok ilahi itu adalah disahkan oleh Allah untuk mengerjakan tugas penyelamatan. Istilah ini merupakan sebutan yang Yesus sendiri sering kenakan pada dirinya, dipakai dalam perjanjian lama khususnya dalam kitab Daniel pasal 7 ayat 13 sampai 14, Daniel pasal 10 ayat 7 sampai 21, Yehezkiel pasal 8 ayat 2 sampai 3, Yehezkiel pasal 10 ayat 1 sampai 14. Lalu kemudian digunakan dalam perjanjian baru untuk diterapkan kepada Kristus, Yohanes pasal 5 ayat 24 sampai 29, Matius 24 ayat 27, dan banyak ayatnya yang lain. Yesus senang menggunakan sebutan anak manusia pada dirinya, karena ini berbicara langsung tentang nubuatan mengenai seorang Mesias di perjanjian lama. Dia adalah Allah yang sungguh-sungguh menjadi manusia yang sama dengan kita, bahwa ia berasal dari surga. Lalu kemudian dalam ayat 16 yang kita baca, ia berkata, ia menyebut dirinya sebagai anak Allah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Istilah anak Allah ini merupakan sebutan pribadinya yang kekal dalam relasi kepada Bapa, di mana Bapa adalah yang memperanakan anak, dan anak sebagai yang diperanakan, bukan sebaliknya. Ini yang membedakan pribadi Bapa dengan anak. Minta maaf, kami sekeluarga ini lagi batuk. Mungkin sudah 1 minggu gatal tenggorokan, jadi kalau gatal tenggorokan agak kering leher. Jadi itu sebabnya kenapa Allah disebut sebagai Bapa. Ini karena hubungannya yang kekal dengan anaknya yang tunggal. Dari kekal, Allah sudah mengasihi
Sehingga ketika ia mengasihi kita, kasihnya itu aman, terjamin. Karena kasih itu bukan sesuatu yang asing bagi dia. Di mana baru ada muncul ketika ada ciptaan, ia baru mengasihi. Bapa sudah mengasihi anak dari kekal. Anak mengasihi Bapa, Roh Kudus mengasihi Bapa dan anak. Mereka satu secara utuh. Dan ketika ia mengasihi kita, kasihnya itu begitu aman. Dan dapat kita percaya. Sebutan Bapa kepada Allah adalah sebutan yang kekal oleh karena hubungannya dengan anaknya yang tunggal. Berbicara tentang anak yang dikaruniakan oleh Bapa. Ia diutus oleh Bapa. Dan ketika ia diutus ke dunia, di dalam Filipi pasal 2 ayat 7 yang pernah kita pelajari, yang pernah saya khotbahkan. Firman Tuhan berkata bahwa ia mengosongkan dirinya. Yang berarti bahwa ia menyangkali hak-haknya sebagai Allah yang harus disembah, yang harus dihormati, yang semestinya mendapat tempat yang layak baginya ketika ia lahir. Tapi ketika ia lahir, waktu dia cari penginapan malah tidak punya tempat yang layak bagi dia. Kristus tidak dipaksa, diseret untuk datang kepada kita. Ia datang dengan kerelaan, dengan kerendahan hatinya. Ia mengosongkan dirinya. Sekalipun anak memiliki seluruh kualitas keilahian, termasuk kuasa, otoritas Bapa secara kekal. Namun ia tidak mempertahankan hak-haknya itu sebagai Allah. Ia memilih merendahkan diri demi kita. Tindakannya bukan hanya tindakan ketaatan kepada Bapanya, melainkan juga sebagai tindakan kasihnya kepada kita. Ia merendahkan dirinya. Kelahiran Kristus adalah teladan yang sempurna dari sikap kerendahan hati. Adanya pengorbanan, karena adanya kerelaan dan kerendahan hati, Kristus mau datang menjadi manusia bagi kita. Seandainya ia mempertahankan hak keilahiannya yang harus ditakuti, dihormati, mungkin kita tidak akan merayakan kelahirannya di bulan Desember ini. Karena itu kita perlu belajar kepada Kristus. Kita dapat hidup dalam kerendahan hati yang dikehendaki oleh Allah dan menyenangkan hati Allah. Apabila kita menaruh hati dan pikiran kepada kemuliaan Kristus saja, bukan pada kepentingan diri sendiri dan kemuliaan pribadi kita. Kerendahan hati tidak akan mungkin ada pada mereka yang hanya mementingkan diri sendiri dan kemuliaan dirinya. Hanya mereka yang berjiwa besar dan tidak kerdil yang memiliki kerendahan hati. Sekalipun kerendahan hati yang sempurna tentu tidak dapat, apalagi mudah kita capai. Tapi kita dapat memperjuangkannya. Hanya pertanyaannya bagi kita adalah seberapa besar kita bergumul untuk menjadi rendah hati. Orang yang rendah hati berkata di hadapan Allah, Tuhan adalah segala-galanya. Saya tidak ada apa-apanya. Dan di hadapan manusia ia berkata, biarkan dia lebih utama daripada saya. Ada sebuah cerita, tapi ini fiksi. Seorang pendeta dan seorang supir bus, mungkin pernah dengar. Suatu hari disidang di pengadilan ilahi. Dan untuk mendapatkan upah mereka setelah hidup di dunia,
Karena mereka sudah di sorga ini. Waktu pembagian upah, pendeta dapatnya kecil, sedangkan yang supir dapatnya besar. Lalu proteslah ini pendeta. Dia berkata, karena yang memberikan upah itu malaikat, dia berkata, "Hei malaikat, kenapa upah saya kecil? Saya sudah capek-capek berkhotbah kemana-mana, supaya orang bisa mengenal Tuhan. Dan dia ugal-ugalan di jalan, bahkan sering mabuk-mabukan, dan bikin orang takut kalau di jalan dia lewat sembarangan." Lalu malaikat bilang, jawab kepada pendeta, "Pak pendeta, waktu Bapak khotbah, semua orang ngomel-ngomel dan tertidur pulas. Tidak ada yang mau mencari Tuhan. Tapi waktu dia nyetir di jalan, semua orang pada ketakutan sehingga mencari Tuhan. Tuhan selamatkan kami, karena dia ugal-ugalan. Jadi lebih banyak jiwa dia dapat daripada Pak pendeta." Nah, ini hanya cerita fiksi. Jadi pendeta ini merasa dia sudah lebih banyak bekerja untuk Tuhan. Jangan sampai kita merasa, atau saya ini merasa lebih banyak bekerja, lebih banyak berbuat untuk Tuhan. Itu bukan urusan kita seberapa banyak yang kita perbuat kepada Tuhan. Mari kita belajar kerendahan hati dari seorang Kristus. Ia mengosongkan dirinya, menyangkali hak-haknya sebagai sesuatu, sebagai seorang, sebagai sosok yang harus disembah demi mengasihi kita. Mari kita mengasihi dan merendahkan hati. Kita akan berdoa dan menutup firman ini. Kami bersyukur kepada Tuhan oleh karena anugerah-Mu yang besar bagi kami. Engkau Allah Tritunggal yang telah memberikan kasih-Mu bagi kami, menyelamatkan kami. Terima kasih untuk hadiah besar, yaitu anak-Mu yang tunggal bagi kami. Biarlah itu menjadi penghiburan kami setiap hari dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk selalu hidup dalam kerendahan hati, seperti anak-Mu yang tunggal. Engkau beri penerangan dalam hati kami, di dalam kehendak kami, di dalam hati kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.